Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita di chapter 1059 yang lalu, chapter 1060 nanti akan memperlihatkan Pulau Amazon Lily, tempat di mana Rayleigh, Shaki, dan para suku Kuja sedang berada. Seperti yang kita tahu, keadaan pulau itu untuk sekarang ini terbilang sudah aman berkat tindakan Rayleigh yang menghentikan konflik besar di tempat tersebut. Meski Pulau Amazon Lily saat ini telah baik-baik saja, tapi keadaan dunia sedang tidak stabil. Kekacauan dan berbagai hal besar masih terus terjadi, sehingga keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Situasi dunia yang telah semakin panas akan membuat Rayleigh merasa bahwa dia tidak bisa diam saja. Rayleigh akan mulai bergerak kembali sebagai bajak laut aktif untuk melakukan berbagai hal besar. Usia Rayleigh memang sudah tua, tapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Rayleigh akan bersiap untuk kembali beraksi, tapi dia tidak akan bergerak seorang diri. Rayleigh akan mengumpulkan sisa-sisa bajak laut Roger yang masih hidup. Tidak hanya Rayleigh saja, Shaki pun akan aktif kembali sebagai bajak laut. Seperti yang kita tahu, Shaki ternyata mantan kapten bajak laut Kuja 2 generasi yang lalu. Dia pasti memiliki banyak rekan saat masih menjadi seorang bajak laut yang mungkin akan dia coba hubungi kembali untuk mengajak mereka bekerja sama. Dengan begitu, Rayleigh akan mengumpulkan sisa-sisa bajak laut Roger, sedangkan Shaki mengumpulkan mantan anggota bajak lautnya. Mereka akan bersatu sebagai kelompok yang sangat kuat bersama dengan Boa Hancock. Pada masa depan nanti, kelompok tersebut akan beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Beralih ke tempat lain, tempat yang menjadi markas pasifista diperlihatkan. Di sana ada beberapa Seraphim yang ditampilkan, yang mana mereka semua memiliki ciri fisik seperti ras Lunaria dan memiliki wajah seperti para mantan Shichibukai ketika masih kecil. Di sini, informasi tentang Seraphim akan terungkap lebih banyak. Seraphim adalah bagian dari unit SSG, tapi mereka bukan SSG secara keseluruhan. SSG adalah unit besar yang terdiri dari banyak pasifista. Pasifista terlemah dalam SSG adalah pasifista lama yang berwujud seperti Kuma, sedangkan pasifista terkuat adalah Seraphim. Selain pasifista Kuma dan Seraphim, masih ada juga pasifista dalam wujud lain. Mengingat Seraphim memiliki ciri fisik seperti ras Lunaria, maka pasifista baru lain pun memiliki ciri fisik yang juga mirip dengan ras-ras yang kuat seperti Elbaf dan suku Ming. Mengingat anggota suku Elbaf dan suku Ming ada banyak, maka tidak mengherankan bila pihak pemerintah dunia telah berhasil mendapatkan masing-masing satu orang dari mereka untuk dijadikan bahan penelitian dan eksperimen, sehingga Vegapunk juga bisa menciptakan pasifista baru dengan ciri fisik seperti mereka, walaupun pasifista itu tidak akan sekuat Seraphim. Seraphim merupakan produk terkuat dalam unit SSG. Karena dua Seraphim telah diperlihatkan mirip seperti Mihawk dan Boa Hancock saat masih kecil, maka Seraphim yang lain pun akan mirip dengan mantan Shichibukai yang lain. Unit SSG benar-benar menjadi kekuatan tempur besar milik pemerintah dunia dan angkatan laut. Wajar saja Fujitora sangat yakin bahwa SSG akan sanggup menggantikan kekuatan Shichibukai. Setelah itu, akan diperlihatkan markas dari Cross Guild. Di sana, sedang ada rapat dari para petinggi, walaupun sebenarnya dalam rapat itu yang berbicara hanya Crocodile dan Mihawk, sebab Buggy tidak berani mengatakan apapun. Crocodile akan membahas tentang unit SSG yang memiliki kekuatan besar. Mihawk pun akan setuju, karena dia telah berhadapan dengan Seraphim yang dibawa angkatan laut ketika mereka melancarkan serangan ke tempat Mihawk. Memang Mihawk mampu mengalahkan Seraphim itu, tapi Mihawk mengakui bahwa kekuatan Seraphim tidak bisa dianggap remeh. Crocodile pun akan bilang, jika Cross Guild memang benar-benar serius untuk melawan angkatan laut, maka kekuatan Cross Guild saat ini masih kurang. Crocodile ingin agar Cross Guild menjadi organisasi yang lebih besar dan kuat. Dia pun berniat mengajak beberapa orang kuat yang dia kenal untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut.
Sosok seperti krokodil pasti mengenal banyak penjahat kuat, sehingga dia telah memikirkan nama-nama siapa saja yang berpotensi untuk mau diajak bergabung ke dalam Cross Guild. Krokodil juga akan bertanya, apakah Mihawk memiliki kenalan kuat yang bisa direkrut? Mihawk adalah seorang penyendiri, dia pasti tidak mengenal orang sebanyak krokodil. Kenalan terkuat Mihawk adalah Shanks yang tentu saja mustahil untuk diajak bergabung. Namun, Mihawk pada masa lalu adalah pendekar pedang yang suka menantang orang-orang kuat. Sepertinya ada beberapa orang hebat yang dulu pernah Mihawk hadapi yang dia rasa mungkin bisa untuk direkrut. Dalam waktu dekat, Cross Guild akan segera menjadi organisasi yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Usai memperlihatkan markas Cross Guild, diperlihatkan Pulau Beehive yang menjadi markas bajak laut Kurohige. Di sana, beberapa komandan Titan kesal karena Kurohige gagal mengambil kekuatan Mero-Mero no Mi. Namun, Kurohige hanya akan tertawa dan meminta kepada para krunya untuk tidak perlu kesal. Sebab, walau gagal mendapatkan buah Mero-Mero no Mi, tapi Kurohige sudah punya rencana lain. Seperti yang kita tahu, saat Kurohige memiliki rencana dan mencoba mewujudkannya, maka hal-hal besar biasanya akan terjadi. Kali ini pun, Kurohige berniat untuk melakukan hal besar lagi yang akan membuat keadaan menjadi semakin menarik. Sementara itu, di markas Kurohige ada Koby yang saat ini sedang ditahan. Sebenarnya, masih menjadi misteri mengapa Kurohige menculik Koby. Padahal, Koby bukan seorang pengguna buah iblis, sehingga Kurohige tidak bisa mengambil kekuatan apapun dari Koby. Namun, ada hal lain yang mungkin menjadi alasan mengapa Kurohige menculik Koby. Sepertinya, Kurohige ingin menggunakan Koby sebagai alat tukar angkatan laut. Sepertinya, Kurohige ingin menukar Koby dengan salah satu tahanan Impel Down. Orang itu adalah Doflamingo yang menurut Kurohige bisa sangat berguna. Jadi, ada kemungkinan Doflamingo akan menjadi anggota bajak laut Kurohige atau setidaknya akan menjadi aliansi. Saat Koby sedang ditahan di Pulau Beehive, Kuzan datang menemui Koby. Mengingat Kuzan telah berafiliasi dengan Kurohige, maka tidak mengherankan jika Kuzan juga berada di Pulau Beehive. Koby pasti terkejut melihat Kuzan datang menemuinya. Mereka berdua akan berbincang, dan mungkin saja dari perbincangan itu, motif sebenarnya dari Kuzan berafiliasi dengan Kurohige akan sedikit terungkap. Nah itu tadi, prediksi tentang chapter 1060 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.